Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya Rofi Kotusani. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki berbagai macam identitas nasional yang tentunya berbeda dari negara lain. Mengenai identitas nasional, mungkin kebanyakan orang belum terlalu memahami apa identitas arti tersebut. Apa sih identitas nasional itu? Identitas berasal dari kata identity yang berarti identitas atau ciri, sedangkan nasional yang berarti kebangsaan. Secara terminologis, identitas negara ialah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis, membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Di Indonesia memiliki karakteristik yang tentunya berbeda dari negara lain. Yang pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari karya, cipta, rasa, dan karsa manusia. Yang kedua, suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan sosial yang ada di setiap daerah yang digunakan sebagai pembeda suatu golongan satu dengan golongan lainnya. Yang ketiga adalah agama. Di Indonesia meyakini 6 keyakinan agama. Yang pertama adalah agama Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Buddha, 5 Konghucu, dan yang keenam adalah Hindu. Yang keempat adalah bahasa. Bahasa yang disampaikan melalui lisan, tulisan, gerakan, maupun isyarat. Proses berbangsa dan bernegara ada 2 proses. Yang pertama yaitu proses berbangsa dan bernegara pada masa sebelum kemerdekaan. Proses ini lebih berorientasi kepada perjuangan melawan penjajahan. Yang kedua, proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Proses ini lebih menonjol kepada pemberian pendidikan kewarganegaraan. Untuk materi selanjutnya adalah virus corona atau COVID-19. Belakangan ini, dunia telah dihebohkan dengan virus corona atau COVID-19, termasuk negara Indonesia. Virus ini berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina sejak akhir bulan Desember lalu. COVID-19 memiliki kemiripan seperti virus SARS dan MERS yang dapat menular dari manusia ke manusia dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Banyak ribuan jiwa meninggal akibat wabah virus ini. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai virus corona, mari simak penjelasan ini baik-baik. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan suatu penyakit yang biasanya menyerang pada hewan, namun berevolusi sehingga dapat menyerang manusia melalui saluran pernafasan yang disebabkan oleh infeksi virus SARS. Gejala COVID-19. Seseorang yang positif terinfeksi virus COVID-19 dapat menimbulkan gejala seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, demam, dan kesulitan bernapas. Bagaimana penularan COVID-19? COVID-19 tidak dapat menular melalui udara, namun dapat menempel pada benda-benda yang mudah dijangkau oleh manusia, seperti gagang pintu dan tombol lift, atau juga bahkan melalui kontak fisik. Lalu bagaimana pencegahannya? COVID-19 dapat dicegah dengan mudah dan dapat dilakukan oleh semua kalangan dari muda hingga tua. Yang pertama yaitu dengan cuci tangan. Kedua, jaga pola hidup sehat. Ketiga, jaga pola makan dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi. Keempat,
olahraga. Yang kelima, gunakan masker apabila berpergian. Yang keenam, jaga jarak minimal 1 meter terhadap orang sekitar. Dan yang ketujuh, perbanyak minum. Karena apabila tenggorokan kita kering, virus lebih mudah berangsar di tenggorokan dan menuju ke paru-paru. Dan yang terakhir yaitu hindari berkontak fisik atau bersalaman. Lalu, apa yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan Indonesia dari corona? Pasti pertanyaan ini kerap muncul di benak setiap orang. Dengannya kita stay di dalam rumah, kita dapat meminimalisir angka penyebaran virus corona. Kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang sudah merdeka, jangan mudah menyerah di tengah wabah virus corona saat ini. Kita harus saling memberi semangat dan mendoakan orang yang sudah dinyatakan positif akibat virus ini agar diberikan kesembuhan. Tahukah kalian, yang menjadi gugus terdepan itu bukan para tenaga medis, tapi diri kita sendiri. Ya, dengan kita belajar di rumah, bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, atau dikatakan dengan stay di rumah, kita dapat meminimalisir angka penyebaran virus corona. Dan kita dapat membantu para tenaga medis yang sudah mulai kewalahan menangani pasien yang dinyatakan positif, dan semakin hari korbannya semakin bertambah.